Dengan Hari Santri hari ini, maka jelas terang benderang dan telah tegas bahwa komitmen nasionalisme, patriotisme, anti kekerasan, dan anti radikalisme itu telah selesai bagi santri Aceh Leher Batik. Yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur, santri Aceh siap berpartisipasi, berkontribusi di garis terdepan bersama pemerintah Aceh mewujudkan Aceh hebat. Yang ketiga, bahwa dengan ada Undang-Undang Pesantren dan Kanun Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan daya, maka ada kewajiban konstitusional bagi pemerintah Aceh untuk memberi perhatian yang sama kepada pendidikan daya seperti halnya kepada pendidikan umum. Kita harapkan inilah momentum awal bahwa pendidikan daya dan santri akan memiliki masa depan, peluang, dan perhatian dari pemerintah yang sama. Untuk infrastruktur sendiri saat ini seperti apa, Pak? Infrastruktur pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Daya dan dinas-dinas terkait lainnya terus memberi perhatian. Di saat yang bersama juga pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Daya akan memberi penguatan konten kurikulum, peningkatan kompetensi guru daya, dan upaya menghadirkan life skill dan pendidikan vokasional bagi santri. Karena santri juga adalah generasi-generasi muda yang kita harapkan siap menghadapi masa depannya setelah pasca daya. Jadi kepada mereka juga oleh pemerintah Aceh melalui Pak Gubernur telah kita siapkan sejumlah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kecakapan hidup atau life skill mereka. Kalau daya sendiri ada berapa semua? Gimana? Daya sendiri. Ada 1.136 daya yang telah terakreditasi. Kalau ketersediaan pengajar sendiri? Pengajar sendiri sampai saat ini cukup dan memadai, tetapi tenaga pengajar di lingkungan daya sampai hari ini belum kita biayai sebagaimana biaya untuk tenaga pendidik di sekolah-sekolah umum. Tetapi dalam Kanun Nomor 9 2018 telah diamanahkan agar di daya nanti juga ada BOD, biaya operasional daya. Kita harapkan setelah ada landasan regulasi ini, nanti hal-hal yang didapatkan oleh pendidikan umum juga nanti akan didapatkan oleh para guru dan juga santri-santri yang ada di daya. Ya Pak, di lingkungan daya sendiri juga kerap terjadi beberapa pelanggaran Pak, misalnya seperti yang kejadian baru-baru ini. Nah, di bawah Badan Daya sendiri bagaimana pengawasan kita ke depan Pak? Yang pertama, adanya pelanggaran dan kekerasan itu terjadi di semua lembaga pendidikan sejak dulu, bahkan sejak Romawi kuno. Cuma kenapa ketika 1-2 kasus di daya ini viral karena daya adalah epicentrum moral. Tetapi kejadian di daya ini tidak boleh kita generalkan, bahwa bila kita hitung kasuistis di daya itu lebih kecil daripada kasus-kasus yang ada di sekolah-sekolah umum. Jadi